Ini bisa jelasin sih. Ya, sudah terlihat Ibu Sari. Bisa mungkin dijelaskan. Ya, selamat siang semuanya. Hai minasan konnichiwa. Konnichiwa. Hai, Konnichiwa. Minasan, Konnichiwa. o genki desu ka? Genki desu. Sensei. Hai, genki desu. Wah, semangat nih semuanya luar biasa yang mau ke Jepang. Baik, perkenalkan kami dari TSKGS Jepang, nama saya Ramasari. Kebetulan kantor kami ada di Tachikawa, Tokyo. Kami perwakilan dari TSKGS Jepang bekerja sama dengan JGEC yang akan memberikan info lowongan kerja. Ya, jadi kalau mau belajar di Pupulingual silakan. Untuk meneruskan nanti ada program SSW perhotelan, program kerja ke Jepang, boleh mendaftar nanti lewat Pupulingual ya, karena kita udah bekerja sama. Begitu. Baik, latar belakang. Latar belakang yang terjadi saat ini kondisi di Jepang itu kekurangan tenaga kerja, sedangkan Indonesia kelebihan tenaga kerja. Jadi ini sangat gayung bersambut ya. Tingkat pengangguran tinggi sekali di Indonesia, sementara lapangan pekerja luas sekali di Jepang, jadi sangat bagus ya. Kita menyambut baik apa yang menjadi program pemerintah dari Jepang. Dari April 2019 muncullah visa kerja SSW, Specified Skilled Worker atau bahasa Jepangnya Tokutegino, meliputi 14 bidang kerja. Apa itu? Yang pertama pertanian, kedua perikanan, pengolahan makanan, restoran, perhotelan, perawatan lansia, perawatan gedung, mekanik mobil, industri material, industri elektronik, produksi mesin, pembuatan kapal, pesawat terbang, konstruksi. Namun sayangnya saat ini yang baru digencar digalakan di Indonesia ada 6, perawatan lansia, pertanian, peternakan, restoran, pengolahan makanan, dan perhotelan. Jadi mungkin ada dari 6 tersebut yang teman-teman semua cocok ya, boleh nanti dilamar di sana. Tapi tentu saja ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Nanti akan disampaikan berikutnya. Oke, berapa sih butuh tenaga kerja yang diperlukan di Jepang pada saat ini sampai tahun 2024? Sebanyak 345.000 orang. Dan sampai nanti dimulai dari tahun 2024, 1.500.000 orang. Jadi ini kesempatan emas buat kita semua yang ada di Indonesia untuk berlomba-lomba bisa kerja di Jepang. Oke, gimana kebutuhan dari setiap bidang kerja? Yang menempati tingkat tertinggi adalah perawat lansia dibandingkan dengan 14 bidang yang lainnya. Kita lihat kebutuhannya sebesar 60.000 orang. Jadi perawat lansia ini sangat-sangat dibutuhkan di Jepang. Dan yang bisa mengikuti perawatan lansia ini nggak saja terlepas dari anak-anak dari SMK Kesehatan atau Akademi Perawat. Teman-teman yang belajar di SMA umum, SMK, atau bidang otomotif, atau tata boga mau ikut jadi perawat lansia juga bisa. Ya, tidak terbatas dari sekolah kejurusan kesehatan. Negara mana saja yang dibuka untuk SSW? Ini beberapa negara yang disebutkan. Namun 4 yang terbesar adalah Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia menuruti dalam tingkat urutan yang keempat Indonesia ya. Jadi kita sangat bersaing dengan Filipina, Myanmar, dan Vietnam dibandingkan negara-negara lain. Nah, orang kerja ke Jepang itu macam-macam. Ada yang magang, ada yang kerja. Cuman kita harus kasih pembelajaran buat teman-teman yang magang. Magang itu hanya sekitar 3 sampai 5 tahun. Sedangkan SSW itu bisa 5 sampai 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun dan punya bisa permanen residen. Ya, 5 tahun pertama teman-teman bekerja sendiri tanpa bawa keluarga. 5 tahun kedua bisa bawa keluarga, kalau udah menikah, bawa istri, anak, suami, baru 5 tahun ketiga permanen residen. Seperti itu. Apakah bisa cuti kalau saat magang mau balik ke Indonesia? Nggak bisa. Kalau kerja bisa pulang setahun sekali. Bisa pindah kerja, misalnya udah bidang perawat lansia mau pindah ke peternakan, bisa. Kalau magang nggak bisa. 3 tahun mentok di situ, bidang yang sama nggak boleh pulang.
Nah, kalau magang itu tidak ada ujiannya ya. Kalau untuk SSW ada, jadi harus ada sertifikat N4 minimal dan juga sertifikat SSW sangat diperlukan. Nah, gajinya untuk bisa SSW sesuai dengan UMR Jepang. Gimana sih proses untuk bekerja ke Jepang? Mulai dari belajar bahasa Jepang di Indonesia, ya sampai ujiannya ikut SSW dan juga N4 itu wajib, ya. Baru nanti kalau sudah punya dua itu sertifikat, maka boleh mengikuti job order dari TSKG Jepang. Nanti diatur untuk penyusunan kontrak kerjanya, untuk interviewnya, sampai pengurusan dokumen-dokumen yang lainnya, sampai proses keberangkatan, semuanya dibantu oleh TSKAG Jepang. Jadi tidak dilepas. Selama di Jepang juga akan terus dibantu. Syaratnya apa nih mau ikut kerja ke Jepang? Cuman ada dua. Syaratnya bisa bahasa Jepang dengan standar JLPT Basic 2 atau JLPTN 4 dan juga skill bidang yang ingin dilamar. Jadi harus punya SSW perawatan sia, SSW peternakan, SSW perhotelan atau restoran. Pokoknya sesuai dengan bidang yang diminta. Nah, ujian yang ada dibuka di Indonesia nggak di semua provinsi. Hanya ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Semarang juga ada, sudah ada. Jadi untuk beberapa kota lain tidak ada. Jadi bisa dilakukan, ini ujian SSW kebetulan ada sebulan sekali. Ya, jadi bisa kapan saja dilakukan. Namun sayangnya untuk perhotelan, kebetulan perusahaan kami ditunjuk oleh dari Kementerian Pariwisata di Jepang. Ujian perhotelan hanya ada di bulan Juli, yaitu di dua kota, di Jakarta dan di Bali saja. Jadi buat teman-teman yang tertarik perhotelan, ikuti ujiannya pada bulan Juli di Jakarta dan di Bali. Nanti tempatnya menyusul, syarat-syarat semuanya juga akan disampaikan kemudian. Mau ikut kelasnya di lewat JGEC juga ada tersedia. Karena kami merupakan perusahaan satu-satunya penyelenggara ujian SSW perhotelan di Indonesia. Nah, kira-kira nih tentang penghasilan pekerja SSW, teman-teman mau tahu nggak? Saya mau tanya dulu nih Pak William, kalau nggak mau tahu Ya, saya lewat berarti. Nah, Minasa mau teman-teman tahu nggak, Minasa? mau tahu nggak nih teman-teman? Mau, Bu, Mau mau. tahu dong. Mau tahu, Mau. mau tahu banget atau mau tahu biasa Mau tahu aja? banget. Banget ya. Mau tahu super banget. Iya. Banget. Kepo. Kepo Buat banget. pelajaran juga kan kita bunda ke kitanya. Iya dong, nggak semangat ya kalau nggak tahu hasil penghasilannya ya. Betul. Siap, siap, siap. Ini dia. Oke. Untuk perawat lansia, 6 bulan pertama gaji bersihnya 17 sampai 19 juta per bulan, tergantung perusahaannya. Di kota mana? Ada di desa, ada di kota metropolitan, seperti Tokyo, Osaka, di Kanto, semua beda gajinya. Tapi minimal sekitar 16 itu sudah ada di tangan bersih. Lalu setelah nanti 6 bulan berikutnya, lembur, akan ada shift malam, gaji akan naik lagi 21 sampai 24 juta per bulan. Nah, ini untuk perawatan lansia. Bagaimana dengan bidang yang lain? Sedikit lebih kecil ya, karena yang kita hadapi adalah produk, benda, barang. Beda dengan perawatan lansia, kita akan berhadapan dengan manusia. Tentu saja diminta untuk tingkat kemampuan bahasa juga lebih tinggi, ya komunikasi juga lebih sering. Karena kan nggak mungkin ya bicara sama Mi tuh, Mi diajak ngobrol, Mi mau saya goreng ya sebentar lagi, boleh nggak? Nggak mungkin kan. Jadi yang penting kerja aja pakai tangan gitu ya, sesuai dengan prosedur. Tapi kalau perawatan lansia kan harus komunikasi terus, makanya gajinya lebih tinggi. Begitu pula dengan pertanian, gajinya hampir sama dengan pengolahan makanan dan bidang-bidang yang lain. Terutama untuk perawat lansia atau mungkin juga nanti perhotelan, gajinya juga tinggi sekali. Hai, ini adalah contoh slip gaji dari anak ibu kebetulan yang sudah bekerja di Jepang. Ini bukan rekayasa, ini benar-benar asli loh, asli. Jadi waktu dia pertama kali kerja di Jepang, gajinya kita ngintip nih, gaji dia dapat berapa. Setelah dipotong-potong, dia dapat gaji bersih 17 juta. Baru setelah dia lembur,
dia mendapatkan 21,5 juta. Nah, kebetulan dia ini sudah dua tahun lebih di Jepang, gajinya sudah 24 jutaan, ya. Jadi naik terus, apalagi kalau N-nya nambah terus. Nah, nambah lagi juga nanti tingkat gajinya. Oke. Bagaimana proses untuk kerja ke Jepang program SSW? Kurang lebih membutuhkan waktu 10 bulan. Kalau buat teman-teman yang belum bisa bahasa Jepang, artinya dari nol, ya belum bisa. Tetapi kalau teman-teman sudah bisa bahasa Jepang, N4 minimal, tinggal ujian SSW-nya. Belajar SSW sekitar 1 bulan saja, ya 1 bulan saja ikut ujian SSW. Nanti kalau sudah punya 2 sertifikat, maka boleh melamar di JGEC sesuai dengan bidang yang diminta. Loker-loker ada banyak di sana, nanti ikuti prosedurnya, jadi kurang lebih sekitar 4-5 bulan sudah bisa berangkat, ya sesuai dengan loker yang turun, yang ada. Ya. Nanti akan dibantu sampai proses pembuatan visa, COE, ya, Certificate of Eligibility sebagai syarat resmi dari imigrasi Jepang, lalu akan dibantu pembuatan EID, IKTKLN ya, ID BP2M-nya resmi dari BP2MI. Jadi JGEC ini sangat resmi karena sudah MOU dengan BP2MI sampai pembuatan visa nanti di Kedutaan Besar Jepang dan tiket yang disiapkan oleh JGEC kerjasama dengan perusahaan penerima semuanya akan dibantu habis bis sampai ke Jepang, jangan khawatir ya. Baik, inilah contoh COE dari anak-anak teman-teman yang sudah punya COE, sesuatu yang ditunggu-tunggu untuk orang-orang yang mau kerja ke Jepang. Tanpa COE tidak bisa. Meskipun punya uang 100 juta, nggak bisa berangkat kalau nggak punya COE. Jadi ini harus ya. Ya. Ini contoh-contoh COE resmi ya. Baik, apa sih yang dilakukan perusahaan kami sebagai TSK-AGS Jepang? Mulai membantu proses untuk keberangkatan, cek dokumen lengkap semuanya, baru mulai mengantar ke Soekarno-Hatta sampai penjemputan di Haneda, Narita, semua dibantu, mencarikan tempat untuk tinggal, buka rekening, sampai beli Magicom juga dibantu, untuk ganti pakai SIM card Jepang, semuanya dibantu, urusan dapur, urusan komunikasi dengan perusahaan penerima semua dibantu. Jadi tidak mungkin ditinggal sendiri. Bahkan ketika sudah di Jepang 1 tahun, 2 tahun, tetap dipantau oleh AGS Jepang. Kalau ada masalah, boleh curhat ke AGS Jepang karena perusahaannya ada di Jepang. Jadi untuk Bunda yang punya anak, tidak usah khawatir karena kami selalu memantau anak-anak yang di Jepang. Nah, bicara tentang perawat lansia yang menjadi kebutuhan yang sangat tinggi di Jepang, ini sangat dibutuhkan ya, sangat-sangat dibutuhkan sekali. Jadi kesempatan untuk kerja di Jepang juga sangat tinggi jika teman-teman punya kerinduan mau menjadi perawat lansia. Kenapa? Karena di Jepang sendiri untuk tingkat kehidupan kan sangat tinggi. Jadi orang-orang mudanya pada nggak mau tuh ngurusin orang tuanya. Jadi diperlukan tenaga kerja dari luar negeri, dari Indonesia khususnya. Dan di Indonesia itu sangat disukai. Kenapa? Karena suka smile, suka senyum, ramah sekali. Jadi orang-orang Jepang suka tenaga kerja dari Indonesia, baik yang laki maupun perempuan. Dan untuk kerja di Jepang ini dengan tenaga kerja sebagai perawat lansia tidak terimbas dengan corona. Jadi walaupun corona tetap jalan terus. Beberapa perusahaan untuk bidang-bidang lain seperti pabrik roti bisa saja mengalami kebangkrutan, tapi untuk bidang kaigo perawat lansia tidak pernah mengalami itu ya. Nah, benefitnya apa sih kerja di Jepang dengan SSW ini? Ada apartemennya atau asrama. Cuma nanti biayanya bisa sharing dengan perusahaan penerima. Bisa 50-50, bisa 60-40, bisa 30-70, tergantung perjanjian perusahaan penerima. Ada tunjangan shift malam, lisensi, tunjangan transport. Kalau dekat, kita cukup jalan kaki ke tempat kerja. Kalau jauh, pakai transportasi umum. Tapi nanti ada biayanya, biaya transportasi, lalu ada bonus, ada kenaikan gaji. Nah, ini contoh-contoh yang ada di media Jepang ya tentang perawat lansia Indonesia sangat diminati. Ya, sampai muncul di beberapa media di Jepang. Ya, mereka bukan dari akademi perawat ya, mereka cuma tamatan SMA, tamatan SMK.
bahkan jurusannya IPA, ya, tapi bisa. Modalnya cuma punya hati untuk merawat kakek nenek di Jepang dengan senyuman. Ya, ini contoh teman-teman yang bekerja di perawat lansia di Jepang. Ya, ini udah kayak perawat suster beneran ya, padahal mereka cuma tamatan SMA ya. Ada juga yang ex Jepang bidang pabrik, apa bahkan mereka bidang pengelasan. Bayangkan, bidang pengelasan tiba-tiba 3 tahun di Jepang jadi perawat lansia seperti ini. Jadi segala satu mungkin ya. Nah, kita akan dengarkan sharing dari teman-teman yang sudah di Jepang. Minasan, konnichiwa. Andri desu. Watashi tachi wa Shizuoka ken ni shindeimasu. Kami di sini bekerja di semangat ya belajarnya. Ganbatte kudasai. Ja, mata nih. Ya, ini teman-teman dari pertanian budidaya jamur ya. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Naobita desu. Uchi no wa desu. Wa Ingurida desu. Watashi no wa Rita desu. Kesan pertama kita waktu di Jepang itu terus dan Oishi desu. Jadi teman-teman jadi perawat di sana itu harus belajar kecepatan. Jangan lupa ya, semangat belajar bahasa Jepangnya. Hai, minasan, ganbatte kudasai. Ya, ini dari perawat-perawat yang ada di Jepang. Saat ini mereka posisinya ada di Tokyo, ya. Nah, ini job locker yang ada di JGEC. Jadi ketika teman-teman sudah punya sertifikat, akan diberikan job seperti ini. Ya, mohon maaf tidak kelihatan, tapi banyak sekali job-job yang ada di JGEC. Nah, ini teman-teman yang sudah diterima kontrak, ya, mereka ada ucapan selamat, sudah terima COE. Ya, sekarang ini JGC sudah lebih dari 300 orang yang sudah berangkat ke Jepang. Ya, ini teman-teman yang sudah di Jepang. Ini pada proses keberangkatan di Soekarno-Hatta sampai di Jepang sudah diantar dan diterima langsung oleh AGS Jepang. Ini pada saat mau proses keberangkatan. Nah, ini Ibu pakai baju jaket hijau ya, mengantar sampai di check-in di ANA, naik pesawat ANA. Nah, ini beberapa teman-teman yang sudah berangkat ya, 2021 nih saya lihat. 2022, maaf. Ya. Ini teman-teman sudah di Jepang. Nah, ini pertanian ya, lihat ya, hasilnya menggiurkan ya. Hasil yang begitu limpah ruah ya, dengan kualitas yang tinggi perkebunannya ya. Hasilnya bagus sekali. Oke. Nah, ini teman-teman yang perawat lansia yang pakai topi putih di sebelah kiri atas itu peternakan ya. Jadi ada macam-macam. Nah, teman-teman yang sudah di Jepang ini diambil tahun ini ya, 2023. Nah, di Jepang itu nggak hanya selalu kerja ya. Jadi seminggu 2 kali itu mereka ada libur, mereka kumpul-kumpul makan di restoran sama-sama. Jadi nggak selalu kerja aja ya. Mereka juga ada santai. Nah, mereka jalan-jalan di taman, mereka bersepeda, main gitar, ya semuanya bisa lakukan dengan baik. Oke, baik itu saja Sensei Bapak William yang bisa kami sampaikan. Bisa lihat nanti di YouTube channel JGEC, bisa Toko Tegino bagian 1 dan 2 lengkap di sana, silakan dilihat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Sari. Nah, itu tadi sedikit penjelasan minasannya. Gambaran besarnya ya apa sih itu Tokutei-Gino, kemudian kelebihannya apa, ya persyaratannya apa, sudah dijelaskan dengan sangat baik. Terima kasih banyak ya dari tim JGEC ya dan AGS. Ya AGS itu TSK Minasan ya.
TSK itu di mana yang dia kalau misalnya magang itu kan kumiai namanya ya. Kalau dia Tokutegi no TSSW dia dengan TSK ya. Nah, Torokusien Kikang atau yang mereka menyalurkan ya antara tenaga kerja dengan perusahaan yang menyediakan lowongan kerja. Jadi di sana jembatannya. Dan positifnya karena ada TSK ini, ketika kita mengalami kesulitan di Jepang, minasan ya, kita tidak semerta-merta sendirian, kehilangan arah gitu ya. Karena kita ada di bawah bimbingan TSK, walaupun kita sudah dapat kerja, kita ada kesulitan, perusahaannya macam-macam, perusahaannya ternyata mereka tidak membayar gaji gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan bersama-sama dengan mediasi antara TSK ya. Dan dengan bantuan itu bisa juga kita pindah kerja kalau memang terjadi kendala. Tapi sebisa mungkin kalau tidak terjadi kendala, Sensei tidak menyarankan untuk pindah kerja dengan waktu yang singkat minasan ya, karena itu mempengaruhi nanti di CV kita. Ya, kenapa nanti akan ditanya pastinya kenapa kamu berhenti dari kerjaan yang lama gitu ya. Kalau misalnya singkat, kenapa kamu berhenti dengan sangat singkat seperti itu. Hai, jadi semuanya masih ada hubungannya. Nah, Sensei ada mengirimkan minasang yaitu sebuah link untuk bertanya-tanya, minasangnya link pertanyaan. Nah, di link pertanyaan itu ya minasang bisa isi dengan segala ya pertanyaan minasang. Kita mau lihat sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebelumnya ada info penting yang tadi juga sudah disampaikan minasang ya. Oke, di mana ada ujian SSW perhotelan ya. Terakhir itu di bulan Desember dan JGC ya ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga oleh Kementerian Pariwisata Jepang sebagai untuk dalam pelaksanaannya ya, perpanjangan tangan ya pelaksanaan ujian perhotelan di Indonesia ya. Hanya ada di Jakarta dan di Bali di bulan Juli saja. Oke, nah di sini juga ya dari JGC sendiri memiliki satu program ya untuk kursus SSW perhotelan. Jadi minasang kalau perhotelan itu tingkat bahasa Jepang yang diperlukan minasang ya. Oke, kalau kita berkata mungkin pertanian, peternakan gitu ya dengan N4 kita sudah cukup bisa bersaing. Karena apa? Kita mengurus tanaman. Karena apa? Ya kita sehari-harinya ya bekerja dengan apa namanya ya dengan arahan Shacho gitu ya, dengan arahan senpai mungkin di sana minasang ya melakukan hal-hal yang sederhana yang tidak terlalu memerlukan bahasa Jepang. Tetapi ketika kita industri jasa yang seperti pariwisata, ya baik itu restoran maupun hotelan minasang ya, di mana kita sangat memerlukan bahasa Jepang. Ya kita ngomong dengan tamu, ya walaupun mungkin kita hanya di hotel misalnya ya, hotel itu kan ada beberapa bagian divisi ya, itu mungkin kita ada di divisi make up room ya atau merapikan kamar begitu ya. Tapi di sana kita juga akan berkomunikasi, kita akan ketemu dengan tamu. Ya, bertemu dengan tamu ya kita juga harus menjaga reputasi hotel tempat kita bekerja begitu ya, memerlukan bahasa Jepang yang baik. Sehingga ya kita memerlukan dalam bahasa Jepangnya sertifikasi paling tidak ya disarankan sekali minimal JLPTN 3. Ya. Nah, dalam yang kasus ini minasangnya JLPTN 3 sudah diharapkan dapat berbicara walaupun dengan keadaan yang ya sehari-hari ya nanti di pekerjaan ya mungkin dibutuhkan dipelajari lagi bahasa yang sopan, bahasa yang hormat. Nah, ujian SSW-nya minasang ya akan banyak bahasa-bahasa yang kalau kita hanya N4 ya, hanya N5 apalagi nggak bisa gitu ya. Yang N4 masih cukup susah untuk memahami ya, makanya diharapkan dengan bahasa yang minimalnya N3. Nah, ini adalah satu program kursus yang dimiliki oleh JGC ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Ibu Sari ya, mungkin. Ya, Seperti terima apa sih kasih. program? Ya, terima kasih. Kebetulan belajar SSW perhotelan ini sudah terjadi tahun lalu pada saat JGC ditunjuk untuk melaksanakan SSW perhotelan di bulan November dan Desember tahun lalu. Jadi kami secara otomatis langsung cepat-cepat membuat sebuah kursus yang sangat singkat ya. Tapi ya alhamdulillah ya, puji Tuhan, banyak yang lulus di dalam setelah menghadapi ujian SSC perhotelan tersebut.
Nah, belajarnya 2 bulan. Bukan, 1 bulan. 1 Ya. bulan, jadi Senin sampai Jumat 2 jam. 1 jam teori, 1 jam praktek. Kenapa ada praktek? Karena pada ujian SSW perhotelan di bulan Juli nanti juga akan ada prakteknya. Ujian SSW-nya ada praktek. Ini unik ya, kalau bidang SSW yang lain tidak ada prakteknya, ujian SSW perhotelan ada prakteknya. Prakteknya seperti apa? Nanti setiap orang akan diberikan 1 iPad oleh orang Jepang ya pada saat ujian, dan mereka akan pegang iPad dan mereka akan dibuat seolah-olah sebagai seorang contohnya front desk-nya hotel, dan mereka akan berbicara seolah-olah mereka adalah seorang front desk dan orang Jepang yang akan tanya dari sana. Jadi dituntut langsung praktek bahasa Jepangnya, bagaimana berbicara pakai bahasa yang sopan, keigo. Jadi memang untuk ujian SSC perhotelan ini tingkat kemampuan bahasa Jepang seperti Bapak William bilang tadi ya, bahwa N3 sangat diharapkan untuk orang-orang yang mau ikut SSC perhotelan ya. Karena kalau JFT Basic agak susah ya untuk bisa lulus ya. Ini kenyataannya di lapangan seperti itu. Dan pada saat praktek bahasa Jepang dengan orang Jepang SSC perhotelan itu memang diminta keigo, bahasa sopan ya, tidak boleh pakai bahasa-bahasa yang sederhana yang hari-hari, tapi benar-benar bahasa sopan ya. Ya samalah seperti kita bekerja di perhotelan di Indonesia ini kan harus pakai bahasanya sopan kayak begitu ya. Nah, di dalam bahasa Jepang kan tentu saja ada bahasa keigo ya, songkei seperti itu. Jadi harus dilakukan. Nah, kembali kepada kursus SSC perhotelan itu biayanya 5 juta, sudah termasuk biaya ujiannya, biaya ujian SSC perhotelannya, dan belajar 1 bulan Senin sampai Jumat 2 jam. Langsung diajarkan oleh tim pengajar kita yang kebetulan kemarin pengajar dari Jepang juga, Ibu Hana. Dia ininya lebih di atas N1 ya levelnya ya. Kalau dia lagi nanti yang mengajar, nanti kita lihat siapa pengajarnya lagi. Tapi tentu saja JGEC sangat mendorong sekali buat teman-teman yang sudah punya saat ini mungkin N4, ayo di-upgrade bahasa Jepangnya sampai N3 di bulan Juli. Ya, nggak ada mustahil ya, masih bisa mengejar N3. Nah, jadi masih bisa dikejar, nanti ikuti ujian SSC perhotelan di bulan Juli di Jakarta dan di Bali. Demikian Sensei yang bisa ditambahkan. Ya, nah itu minasanya dari program yang sudah disediakan, karena kita tidak bisa, kalau magang itu yang penting ada ujian gitu ya, kita ada sertifikasi bahasa Jepang ya, kita sudah dinyatakan qualified gitu ya, terpenuhi kualifikasinya, kita bisa berangkat kerja. Tetapi kalau misalnya Tokutegi no atau specified skill worker, namanya dia keahlian khusus, di mana kita harus punya keahlian minasang selain bahasa Jepang, punya skill yang diperlukan perusahaan. Nah, skillnya ini ada ujiannya, perhotelan minasang, ujiannya kita seolah-olah kayak tadi ya, ada praktek dia sebagai front desk. Front desk itu adalah kita sebagai menerima tamu, ya, kita menerima tamu dalam bahasa Indonesia apakah bisa? Nah, sekarang dalam bahasa Jepang apalagi gitu ya, kita perlu latihan yang betul. Terutama nanti waktu bekerja di Jepang pastinya skill yang diperlukan. Oke, jadi itu minasanya di mana kita berlatihnya ya, belajar untuk skillnya, kita bisa salah satunya dengan mengikuti program yang disediakan oleh JGEC. Ya. Nah, ujiannya sekali lagi di bulan Juli, Jakarta maupun di Bali ya. Ikuti salah satu enggak apa-apa minasanya, enggak harus keduanya ya. Jangan keduanya minasanya, enggak bisa ya. Oke, sedang berada di Jakarta bisa, atau sedang bermain mungkin ke Bali ya, sekalian liburan. Nah, itu di bulan Juli bisa ikut ujiannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman ya. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan dari webinar kita sebelumnya. Minasan bisa juga menyimak ke bawah ya untuk pertanyaan yang lain yang kita sudah sempat bahas ya dengan Ibu Sari juga waktu itu. Ya. Nah, di sini kita ada pertanyaan baru. Apakah bisa jika tinggi badan laki-laki hanya 158 cm Sensei? Apakah masalah atau tidak ya? Bagaimana kira-kira Ibu Sari? Ya, kalau untuk perhotelan sejauh ini tidak ada persyaratan seperti itu. Tapi pernah juga di bidang itu pertanian, pernah kejadian mereka itu punya pohon apa gitu, pohonnya 155. Jadi nggak boleh pesertanya di bawah 155. Nah, jadi harus ada di atas 155.
Jadi nggak boleh ada pembohongan atau rekayasa tinggi. Ini kalau ketahuan Jepang langsung diskualifikasi. Jadi kalau memang 155, 160 memang katakan sejujurnya seperti itu. Jadi tergantung perusahaan. Tapi basically secara general untuk tinggi badan sebenarnya tidak terlalu dipikirkan kecuali ada beberapa perusahaan pada saat interview sudah minta syarat tinggi seperti ini ya sudah itu apa boleh buat ya. Tapi secara umum tidak ada. Baik. Oke, terima kasih ya. Secara umum tidak ada minasa ya. Oke, kalaupun pertanian ya memerlukan tinggi badan karena memang mungkin dia diperlukan untuk meraih sesuatu yang tinggi minasa ya, supaya dia tidak perlu pakai tangga gitu ya. Jadi diperlukan memang tinggi badannya. Dan kalau 158 berarti memenuhi ya untuk yang diperlukan kemarin. Ya, sejauh ini perhotelan tidak ada. Nah, kemudian ada yang pertanyaan berikutnya ini dari Adesang ya, terkait gaishoku atau restoran. Apa yang membuat Tokutegino restoran kuotanya tertinggi kedua ya? Tadi ada data-data yang tertinggi apa pertama ya? Caregiver, kemudian yang kedua adalah TG restoran. Ini kenapa ya kira-kira ya? Ya kalau mau apply di kitchen hotel, baik perhotelan atau kitchen, sertifikasinya SSW perhotelan atau SSW Gaishoku? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Baik, Ya, kira-kira bagaimana ya Ibu Sari? untuk kerja di perhotelan itu walaupun dia kerjanya di restoran di dalam hotel, mereka perlu SSW perhotelan, bukan SSW restoran. Tetapi kalau SSW restoran itu bekerja untuk di restoran. Seperti itu. Tapi untuk di perhotelan, kalau ada restoran di dalam hotel, itu harus pakai SSC perhotelan. Jadi nanti pihak perusahaan Jepangnya akan memilih orang tersebut masuk di dalam front desk, waiters, atau di cleaning, atau di kitchennya, dapur ya. Itu semuanya nanti diatur oleh hotel tersebut. Tapi semuanya harus punya SSW perhotelan. Seperti itu. Baik, oke, terima kasih banyak ya. Jadi yang di dalam naungan hotel, restorannya kita SSW wajib perhotelan juga ya. Walaupun itu di kitchen, di dalam restoran, di dalam naungan hotel. Kalau di luar naungan hotel berarti kita pakai SSW Gaishoku ya. Iya, Oke, betul. kalau yang ini kira-kira Nomor apa ya? satu ya, Sensei ya. Kenapa TG restoran kuotanya tertinggi ya? Bisa dibilang karena orang Jepang suka makan ya, Sensei. Iya, jadi restoran di Jepang tuh luar biasa ya. Bukan hanya restoran Jepang saja, tapi restoran Itali juga ya. Seperti itu, mereka juga banyak sekali membuka restoran-restoran yang sangat dibutuhkan oleh apa bisnis industri bisnis di restoran ya. Jadi memang pesat sekali ya. Ini kan restoran adalah bagian dari pariwisata untuk meningkatkan pariwisata Jepang. Jadi restoran itu tinggi sekali karena banyak sekali orang dari belahan dunia manapun datang ke Jepang untuk makan, jujur ya, untuk makan ya, menikmati makanan khas Jepang. Tentu saja diperlukan tenaga kerja yang banyak mulai dari pengolahan makanannya ya, packingnya, packagingnya semuanya perlu tenaga kerja yang banyak di bidang restoran seperti itu. Baik, iya. Kita juga suka makan minasanya orang Indonesia tidak hanya Jepang. Nah, tapi ini juga minasang tentang Tokutegino restoran maupun perhotelan ya. Kita lihat restoran itu kuotanya tertinggi kedua, tetapi untuk meraihnya minasan juga memerlukan skill yang mumpuni ya, skill yang cukup. Karena betul-betul di restoran kita harus menerima instruksi bahasa Jepang yang sangat spesifik minasanya. Saya rasa untuk N4 saja masih cukup susah untuk memahami. Sensei, Ya, kalau nggak salah dari Pupulingual, ya. Gini kalau nggak salah ikut itu ya, loker restoran di JKC ya? Benar Iya, nggak sih? dan sudah diterima. Ini Sudah sekarang Genisan diterima. ada di sini, ya. Ah. Kemudian Genisan sekarang informasinya sedang berada di Jepang ya, sedang liburan sama keluarganya. Ya tadi sempat ya ini dia Genisan ya. Hai, tapi Genisan saat ini lagi liburan dengan keluarga. Ya mungkin sambil menyimak ya untuk seminar kali ini. Iya. Ya, Genisan salah satu yang dari Pupulingual Minasang, kemudian dia memenuhi syarat ya, kemudian dia melamar gitu ya melalui JGC dan AGS
kemudian dapat ya, sudah dapat turun ya CO-nya ya? Itu masih Masih berproses dokumen? menunggu proses, Masih ya, proses dokumen, ya. Minasa? Tapi proses tunggu, ini baru. Ya, si Geni jawab nih. Ya, Sensei, saya baru lolos kemarin 3 hari lalu, baru tanda tangan kontrak. Mantap. Ya, ini prosesnya nggak lama ya, Geni ya, sampai kamu akhirnya ngikutin proses dan tanda tangan kontrak. Nggak pakai lama, jadi tinggal nunggu COE seperti itu. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang mau ngikuti jejak Geni ya. Ya, saat ini sedang liburan di Jepang, nanti akan bekerja di Jepang, Minasang, setelah cowoknya turun ya. Oke, kita mau lihat pertanyaan berikutnya, Minasang ya. Oke, konnichiwa yang bertanya, untuk bekerja di Jepang, khususnya bidang perhotelan, apakah boleh pakai kacamata? Lalu apakah memperhatikan postur tubuh, baik dari segi tinggi maupun berat badan? Kalau tinggi badan tadi sudah kita bahas ya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan visa Gijin Koku perhotelan dengan Tokutei Gino di bidang perhotelan? Misalnya, kenapa di visa Gijin Koku harus N3 ke atas, sedangkan Tokutei Gino N4 minimal? Terima kasih. Ya, ini Sensei jawab dulu yang sebisa Sensei minasang ya, terutama di bagian bawahnya ini ya. Visa Gijin Koku itu sama dengan visa engineering, di mana kita memang persyaratannya minasang ya, secara umum ya, harus ada S1. Itu wajib. Kemudian secara bahasa Jepangnya, di industri yang memerlukan bahasa Jepang, mereka biasanya meminta N3 ke atas. Dan dari sisi imigrasi pun dia mengharapkan demikian. Kecuali dalam beberapa kasus yang spesial, di mana perusahaan tidak memerlukan orang yang bisa bahasa Jepang, walaupun perusahaannya berada di Jepang. Itu ada. Ya, contoh di sini ada Ulfasang tadi cerita juga dengan kita bahwa dia interviewnya pun dalam bahasa Jepang, ya, dalam bahasa Inggris minasang ya. Kemudian ada translator yang membantu menerjemahkan, ya, sehingga dia memang memenuhi kebutuhan yang diperlukan perusahaan walaupun tanpa bahasa Jepang N3 dia bisa, ya, untuk bekerja sebagai visa engineering di Jepang. Nah, khususnya di bidang Tokutei Gino, ya, Tokutei Gino memang persyaratannya N4 minimal dan SMA. Jadi di sana bukan karena perhotelan, tetapi karena memang dalam visanya, ya, jenis visa berbeda, persyaratannya pun berbeda. Seperti itu. Kemudian ya, itu perbedaan visa Gijin Koku perhotelan dengan Tokutei Gino di bidang perhotelan, ya. Kalau di sini lebih rinci sih kita akan membahas secara benefitnya juga ya. Kalau dia engineering, ya, bagaimana ya? Mungkin Ibu Sari ada sedikit informasi mengenai ini. Ya. Kalau kami tidak pernah menghandle visa Gijin Koku, Sensei. Ya, belum pernah. Kami hanya murni di Tokutei Gino untuk sebidang yang standarnya N4 dan beberapa diminta N3, tetapi standarnya memang sudah peraturan dari pemerintah Jepang ya. Tokutei Gino hanya cukup N4 saja, sudah boleh bekerja di bidang manapun. Jadi memang standarnya N4 ya, diperlukan untuk Tokutei Gino ya, Gijin Koku dia tergantung dari kondisi perusahaan, biasanya mengharapkan N3 ke atas. Nah, kemudian benefitnya minasanya apa sih perbedaan kalau kita bekerja di perhotelan Jepang sebagai Gijin Koku ataupun Tokutei Gino? Ada salah satu juga teman kita yang sedang di Jepang, dulunya dia pakai Tokutei Gino bekerja di perhotelan dan dia sudah mengubah visanya menjadi visa Gijin Koku, visa engineering. Ya, dari informasi yang Sensei dapat secara ini ya, secara statusnya visanya berubah engineering, artinya dia tidak harus menunggu Gijin Kokunya tingkat 2 ya untuk membawa keluarga atau rekanan ke Jepang, itu satu. Kemudian yang kedua secara benefit dalam pergajian minasai ya, untuk gajinya ya dirasa memang ada kenaikan walaupun tidak signifikan. Ya, jadi dirasa untuk Tokutei Gino sudah cukup dapat UMR minasang. Ya, dengan persyaratan minimum UMR Jepang itu visa Tokutei Gino. Ya, tapi kalau memang minasang memiliki kualifikasi yang lebih baik, minasang mau tingkatkan ke visa Gijin Koku, nah itu bisa. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang pertama tadi. Apakah boleh pakai kacamata? Ya, apakah perhatikan postur tubuh baik segi tinggi maupun berat badan? Kalau tinggi tadi kita dapat informasi secara umum tidak ada. Ya, kalau berat badan, Sensei rasa juga ini hampir sama dengan tinggi ya. Secara umum mungkin tidak ada, kecuali memang perusahaan yang mensyaratkan demikian. Ya, perusahaan pasti akan meminta tenaga kerja dalam kondisi yang fit. Jadi kalau kita dirasa memang berat badannya kurang, ya,
Itu nanti kita ditakutkan kita kerja di Jepang, kita sempoyongan, pingsan, perusahaan bingung minasa. Ya. Ataupun kita kelebihan berat badan, maaf gitu ya, karena memang kita kebanyakan makan, ditakutkan kita tidak dalam kondisi fit untuk bekerja. Nah, itu adalah tanggung jawab kita yang mau bekerja, harus memfitkan dulu badan kita minasang ya. Jadi diharapkan walaupun mungkin nanti dari perusahaan tidak menaruh persyaratan harus berat badan sekian, tapi pastinya akan dicek minasang fit atau tidak, cocok bekerja di Jepang atau tidak. Ya, kewajiban kita untuk memenuhi persyaratan tersebut, menjaga diri sendiri gitu ya, supaya layak buat bekerja. Jangan mau gajinya saja, tapi kita harus juga untuk kontribusi yang baik kepada perusahaan. Nah, apakah boleh pakai kacamata? Ini pertanyaan bagus ya. Hai, kira-kira Ibu Sari ada informasi terkait hal ini? Ya, sampai sejauh ini kandidat kami yang pergi ke Jepang, baik itu pakai lensa soft lens ataupun kacamata, tidak masalah, Sensei. Jadi tidak ada persyaratan untuk yang bersifat seperti itu. Ya, Sejauh ini termasuk tidak tinggi ada ya. badan. Baik. Ya, tidak pernah ada. Baik. Bagusnya kita dapat jawabannya jelas minasang ya. Baik, kemudian ya kita lihat yang pertanyaan apakah ada berikutnya. Di sini ada. Kalau sudah belajar N4 cuma mau ambil ujiannya nanti bulan 7. Mau ambil program sertifikasi SSW-nya dulu bisa nggak ya Sensei? Oh, jadi dia hanya punya N4 nih Ibu Sari. Ya, kemudian kalau bulan Juli itu kan baru ada JLPT berikutnya. Ya, dia kan belum sempat cari N3 gitu ya, bulan Juli baru N3. Sedangkan ujian SSW juga di bulan Juli. Apakah dengan N4 saja dia bisa ikut program SSW-nya atau tidak ya? Bisa. Yang penting Bisa. punya minimal standar N4, silakan. Bisa, tapi diharapkan Iya. minasang kemampuan bahasa Jepangnya, walaupun mungkin sertifikasinya N4 minimal ya, kemampuan bahasa Jepangnya diharapkan N3 ya. Kalau Artinya apa? kalau Sudah kalau belajar. mau Sensei bisa Ya, juga bagaimana? pakai JTEST. Artinya gini, memang secara basicnya kan pakai JLPT dan JFT A2 ya untuk program SSW. Tapi seseorang yang mau ukur saya itu udah ada kemampuan N3 atau belum bisa pakai JTEST. Maksudnya hanya untuk ukur bahwa oh saya tuh sebenarnya sudah punya N3 tapi pakai JTEST. Sekedar untuk mengetahui dia punya kemampuan. Jadi nggak perlu nunggu kemampuan dia JLPT N3-nya di bulan Juli ya, terlalu lama. Tetapi ketika misalnya bulan Mei nanti ada ujian JTS N3, untuk cek, make sure, untuk kakunin aja bahwa dia memang punya kemampuan N3, itu kan lebih ansin ya. Nah, jadi orang Jepang pun walaupun, oh ya saya punya N3 tapi JTS, memang nggak kepake. Tapi secara kemampuan otaknya memang ada, jadi dia pasti ada lebih jisimnya motemasnya, jisung motemasnya kalau udah ada sertifikatnya seperti Ya, itu. Tapi basically dia punya N4 sangat cukup. baik. Oke ya, jadi ada beberapa ujian kita bisa ikuti minasang untuk mengetahui apakah standar kita bahasa Jepang kita sudah setara N3. Salah satunya bisa ikuti JTS. Walaupun sertifikasinya tidak dapat untuk dipakai di program SSW, tetapi minasang itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, bisa mengetahui kita sudah setara N3 atau tidak, gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Sari. Kemudian, apakah ada lagi kalau kita melihat di atas ini ya, 2 pertanyaan terakhir minasang ya untuk hari ini. Di sini ada pertanyaan, itu sebentar ya, mana dia? Oke. Kalau saat awal berangkat kita bekerja sebagai kaigo, lalu sudah bekerja 35 tahun dan berhasil dapatkan visa kaigo fukusisi. Lalu karena misal kita punya SSW bidang lain, misalkan perhotelan, apakah bisa? Namun bekerja di bidang perhotelan saat sudah mendapatkan visa kaigo fukusisi. Atau SSW perhotelan ada visa lanjutan seperti kaigo fukusisi. Sejauh ini belum dengar Sensei Ya. kalau lanjutan dari untuk perhotelan. Tapi kalau perawat ya memang ada kayak gitu posisi. Dan itu memang gajinya fantastis ya. Ya, gajinya fantastis kalau udah punya seperti itu. Tapi untuk perhotelan kayaknya tidak ada lagi di atas seperti yang kayak posisi yang sejauh yang saya dengar. Seperti itu. Tapi kalau mau pindah ke perhotelan tentu saja boleh. Pindah tentu saja bisa minasang, tetapi tentu saja visanya tidak bisa. Walaupun sudah dapat visa kaigo fukusisi, mau bekerja sebagai perhotelan di Jepang harus pindah visa sebagai visa perhotelan. Jadi mana kita bekerja di perusahaan, visanya harus sesuai minasang ya. Nah, kemudian yang tadi ya kaigo fukusisi yang setara itu untuk perhotelan itu tidak ada. Jadi setelah perhotelan ya visa Tokutegino perhotelan sudah. Ya kecuali minasang memiliki standar yang mumpuni,
ya sudah lulus S1 gitu ya, kemudian bahasa Jepangnya sudah baik, minasan mau tingkatkan ke visa engineering perhotelan itu bisa. Ya. Oke, di sini ya itu apa tadi pertanyaannya? Ya, apakah bisa? Bisa gitu ya, bisa pindah, namun harus dengan Bisa yang perhotelan ya. ya. Harus menggunakan visa perhotelan. Tidak bisa walaupun kayak posisi secara tingkatan gitu ya lebih susah didapatkan dari visa perhotelan ya. Cuma yang namanya bekerja perhotelan visanya harus sesuai gitu ya. Ini tidak ada tetapi dengan visa engineering ya. Baik. Oke, kemudian ada satu pertanyaan terakhir Minasang ya. Apakah siswa Pukulingual bisa langsung interview di JGEC setelah memiliki sertifikat JFT dan SSC atau harus mengikuti kelas lagi di JGEC? Ini harus mengikuti minasanya kelas tambahannya. Kenapa? Karena bukan mengikuti kelas tambahan, tapi dengan minasang mendaftar ya, mendaftar interview di JGC, minasang sudah mendapatkan salah satu kelas yang minasang bisa ikuti. Kalau sudah mendapatkan sertifikat JFT-nya sudah, ya SSW-nya sudah, minasang bisa mengikuti kelas persiapan interview. Ya, JGC dia menyediakan untuk program seperti itu. Ya, dengan mendaftar untuk interview bekerja di interview apa namanya ya, melamar kerja di Jepang melalui JGC, job matching-nya di JGC begitu ya. Minasang juga langsung mendapatkan kelas. Ya, dan itu minasang ikuti begitu kelasnya ya. Seperti itu. Ibu Sari, yang informasi saya sampaikan betul Ya, ya? betul-betul. Jadi namanya kelas Pramensetsu ya, kelas persiapan untuk interview. Kenapa ini perlu? Karena di situ kami akan mengajarkan bagaimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user di Jepang. Lalu kami juga memberikan bocoran-bocoran soal-soal yang keluar di dalam interview, kami ajarkan di sana. Jadi sebelum job matching dengan user, dari sensei-sensei JGEC atau admin JGEC akan memberikan banyak sekali pertanyaan untuk melatih seolah-olah kalian sedang interview sebenarnya. Tapi jadi kami latih dulu. Sehingga ketika kami merasa aman, anak-anak yang di JGEC sudah latihan, jadi kami pun sangat pede lah, pede untuk mengajukan kepada perusahaan-perusahaan penerima. Seperti itu. Karena pernah sensei ada kejadian, Ya. dari LPK atau lembaga lain sebanyak 17 orang ya. Pada saat itu mereka sudah punya JFT dan punya SSW pertanian. Nah, pada saat itu kejadian 17 orang dari lembaga di luar JGC mendaftar di kami dan 17-17-nya tidak diterima ya. Waduh. Jadi satu hal itu buat kami sangat memalukan ya, sangat memalukan karena mereka melamarnya lewat kami kan. Lah, lalu user Jepang kan nggak mau tahu siapa yang kami ajukan karena dianggap itu murid JGEC. Tapi kami hanya membantu kan jadi mediasi begitu. Lewat kejadian itulah kami sedikit malu dan muncullah kelas Pramensetsu. Disitulah kami mulai ada kelas Pramensetsu untuk mengcover dulu murid-murid sebelum ketemu user, harus ketemu tim JGC, kita lihat Jiko Shokai-nya, kita lihat latihan-latihan apa kaiwanya bagaimana, pertanyaan-pertanyaan interview bisa jawab atau tidak, lalu kami kasih jawaban-jawaban, tidak, jangan jawab begitu, harus jawab begini, nggak boleh. Mau ke Jepang alasannya kenapa? Karena mau dapat uang, mau cari uang, membantu keluarga. Itu nggak boleh. Zetai ni dame ne, soyu kotai ne. Jadi kita ajarkan jawabannya itu harus seperti ini, seperti itu. Jadi ini adalah kelas khusus untuk persiapan interview, ya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu Sari. Ini saya juga sangat setuju ya. Sensei benar-benar setuju di bagian ini minasang ya. Karena banyak ya yang Sensei temui di mana anak-anak sudah lulus JLPT 4 atau JFT A2 dan dia merasa percaya diri sekali minasang mengikuti interview. Sensei sering menemani mereka interview langsung dengan orang Jepang. Ya. Ketika dia interview minasang langsung ngeblank kepalanya. Ya. Dia tidak bisa menjawab atau dia menjawab secara sangat asal-asalan. Ya, dia terlalu lugu minasang. Orang Indonesia itu biasanya baik hati, betul, ya. Tapi kadang-kadang keluguan kita ini membuat, "Kenapa kamu ingin bekerja di Jepang?" "Karena saya membutuhkan uang."
Nggak salah minasan, cuma apakah itu dapat berkontribusi di perusahaannya, ya. Oke, nanti perusahaannya tidak yakin minasan apakah anak ini kalau dapat pekerjaan yang gajinya lebih tinggi berarti dia akan langsung pindah dong. Nah, itu akan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi, kita harus benar-benar tahu maksud dari pertanyaan itu apa, ya, perusahaan menginginkan jawaban yang seperti apa. Nah, itu benar-benar harus dilatih. Jadi kalau sekedar percaya diri, kemudian, saya nggak perlu lagi mengikuti kelas seperti ini, saya pasti bisa menjawab gitu ya. Nah, tapi minasang, persiapkan diri dengan baik ya. Baik. Oke, jangan sampai nanti di interview, muncul jawaban-jawaban yang seperti itu minasanya ataupun tidak bisa menjawab, itu kita hindari semua. Baik, itulah minasang yang kita bisa berikan ya informasi materi untuk hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk minasang yang sudah hadir, terutama juga dengan tim dari JGEC dan AGS ya, oleh Ibu Sari dan rekan. Ya, terima kasih banyak untuk hadir hari ini. Ya, kita sebelum mengakhiri kelas hari ini minasang ya, saya mengajak untuk minasang bisa menghidupkan kamera, kita mau foto bersama. Ya, ini rekamannya juga nanti bisa disaksikan oleh teman-teman yang lain ya. Saya stop rekamannya dulu.